Oh gitu. Iya. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk kita bisa menghadiri salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita bertafaqquh fiddin, dalam rangka kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan kembali bacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam atau penjelasan pembatal keislaman, yang merupakan syarah dari kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan syarah yang diberikan di sini adalah ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyinggung tentang ad-daruriyatul khamsah, 5 perkara yang harus dijaga, yang merupakan maqasidus syariah al-islamiyah, tujuan untuk digapai oleh syariat Islam ini. Ya, syariat ini ya, jika dilaksanakan maka akan bisa memberikan penjagaan kepada 5 perkara, yang mana 5 perkara ini merupakan perkara yang sangat mendasar, yang sangat esensial di dalam kehidupan manusia, ya, yang harus dijaga. Yang pertama adalah hifdzuddin, penjagaan terhadap agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafsi, penjagaan terhadap jiwa atau nyawa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul aqli, penjagaan kepada akal. Yang keempat adalah hifdzul mal, penjagaan terhadap harta. Dan yang kelima adalah hifdzun nasab, ya, penjagaan terhadap nasab atau kehormatan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca 3 poin dari 5 poin ini, dan sekarang kita masuk pada hak yang keempat dari 5 hal yang utama yang harus dijaga, adalah hifdzul mal atau menjaga harta. Qala al-muallifu hafizahullah, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, karena manusia membutuhkan harta yang digunakannya untuk kemaslahatannya, sehingga harta itu harus dijaga. Jangan sampai harta itu kemudian dibelanjakan atau digunakan dengan cara yang sia-sia. Harta itu dibelanjakan dengan jalan yang sia-sia.
imma ya berkenaan dengan tabdzir, imma berkenaan dengan israf. Apa tabdzir dan israf? Ada yang tahu Pak? Israf itu apa? Tabdzir itu apa? Israf berlebihan. Kalau tabdzir? Israf itu mengeluarkan atau membelanjakan harta melebihi kebutuhan. Itu namanya israf. Sehingga akan terjadi penyia-nyiaan harta ya. Mengeluarkan sesuatu yang di luar kebutuhannya. Semisal seseorang itu membutuhkan misalnya tas untuk dia bawa ke kajian misalnya, dia hanya butuh 1 tapi dia beli 5 ya, dengan alasan saya mampu beli 5 misalnya gitu ya. Tanpa apa? Didasari oleh keperluan. Maka ini namanya israf, berlebih-lebihan, pemborosan kalau bahasa kita, israf. Sedangkan tabdzir yang Allah katakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin itu ya, orang-orang yang berlaku mubadzir itu adalah kawan-kawan syaitan. Tabdzir itu artinya adalah membelanjakan harta dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari tabdzir, membelanjakan harta di jalan maksiat. Seseorang misalnya mengeluarkan harta untuk minum khamr ya, untuk membeli khamr, atau untuk berjudi, atau untuk berzina ya, atau untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut dengan tabdzir. Orangnya disebut mubadzir. Kalau israf orangnya disebut musrif, pakai sin ya, musrif. Israf. Itu perbedaan antara israf dan tabdzir. Nah, dalam agama dilarang kita untuk melakukan dua hal ini, imma itu israf, imma itu tabdzir ya. Wajib bagi kita ketika Allah mengamanahkan kepada kita harta yang merupakan modal untuk kita melakukan kebaikan dengan harta itu, maka wajib bagi kita untuk menjaganya, untuk kita belanjakan sesuai dengan jalan yang Allah Ta'ala ridhai. Dan ini membutuhkan ilmu ya, seseorang untuk bisa membelanjakan hartanya dengan jalan yang baik itu membutuhkan ilmu, Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan tentang 4 golongan manusia ya. Innamad dunya li arba'ati nafarin, kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia itu dimiliki oleh 4 golongan manusia. Artinya di dunia itu nggak ada yang keluar dari 4 golongan manusia ini. Yang pertama adalah seseorang yang abdin ya razaqahullahu ilman wa malan, seorang hamba yang Allah berikan dia rezeki berupa ilmu dan harta. Maka kemudian ya, dengan ilmunya, dengan petunjuk ilmu yang dia miliki, dia gunakan harta itu untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tersebut menggunakan hartanya itu untuk bertakwa kepada Allah ya, untuk bertakwa kepada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan orang yang seperti ini adalah golongan yang memiliki a'lal manazil, tingkatan yang paling tinggi. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu abdin razaqahullahu ilman wala malan, seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan rezeki berupa harta. Orang yang berada di golongan kedua ini, dia dengan ilmunya dia berangan-angan, dia punya niat yang sangat kuat. Kalau seandainya saya mendapatkan harta seperti harta si fulan, golongan pertama tadi, maka niscaya aku akan menginfakannya atau membelanjakannya di jalan Allah seperti halnya si fulan membelanjakannya di jalan Allah ya. Maka disebabkan karena niatnya yang jujur, fa ajruhuma sawa, maka pahala untuk keduanya itu sama ya, sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada golongan yang ketiga,
orang yang abdin razaqahullahu malan wala ilman, orang yang diberikan rezeki oleh Allah harta tapi tidak diberi ilmu, ya, maka dia bermaksiat kepada Allah dengan hartanya tersebut. Dan kata Nabi SAW, golongan orang seperti ini adalah golongan orang yang, ya, adnal manazil, golongan yang paling rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan hartanya tapi dia tidak memiliki ilmu yang memberikan petunjuk kepadanya cara menggunakan harta itu dengan baik, maka dia gunakan hartanya itu untuk kemaksiatan dan dosa-dosa. Ini termasuk orang yang paling rendah derajatnya. Kemudian ada golongan yang keempat, seorang hamba yang la yarzuqullah ilman wala malan. Allah tidak memberikan la yarzuqullah wa ilman wala malan. Allah tidak memberikan rezeki kepadanya berupa ilmu dan harta, ya. Namun dia punya niat yang kuat, keinginan yang besar untuk menyamai golongan yang ketiga tadi. Kalau seandainya saya punya harta nih, saya akan gunakan, ya, seperti halnya si fulan menggunakannya, yaitu si fulan yang ahli maksiat tadi. Maka kata Nabi SAW, fawizruhuma sawa, dosa keduanya sama. Nah, ini menggambarkan bagaimana penggunaan harta yang didasari oleh pengamalan agama yang benar, ya, ilmu yang lurus, maka penggunaan harta itu akan mengangkat derajat seorang hamba itu pada tingkatan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta ini sesuatu hal yang sangat baik, ya. Satu hal yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dikatakan di sini harta adalah urat kehidupan. Begitu sebagian orang berpendapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat yang kelima. Ini dalil yang menunjukkan bahwa agama sangat memberikan perhatian terhadap hifdzul mal, penjagaan harta ini, agar supaya tidak disia-siakan harta itu dan dibelanjakan pada hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wali keluarga, wali seorang anak yang terutama anak itu adalah anak yatim yang kemudian mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Maka ketika si anak dalam kondisi masih kecil dan masih belum memiliki kemampuan untuk menggunakan harta dengan benar, maka sang wali inilah yang berkewajiban menjaga hartanya. Tidak diperbolehkan oleh si wali ini, entah pamannya atau kerabat dekatnya gitu ya, untuk memberikan harta warisan si anak tersebut sampai anak itu mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan secara mandiri untuk menggunakan harta itu dengan benar. Kalau hal ini belum dimiliki oleh si anak, ya, maka kewajiban si wali untuk menjaga harta si anak yatim tersebut, untuk tidak diberikan kepada anak tersebut karena dikhawatirkan akan digunakan dengan cara yang sia-sia, ya. Dan Allah mengatakan di sini wala tu'tus sufaha, ya, jangan kau berikan, ya, kepada orang-orang yang sufaha, orang-orang yang belum sempurna akalnya, amwalakum, harta-harta kalian. Maksudnya adalah harta-harta yang berada dalam kekuasaan kalian. Allati ja'alallahu lakum qiyamah, yang Allah SWT menjadikan bagi kalian qiyamah, pokok kehidupan. Di sini Allah juga mengabarkan bahwa harta itu adalah qiyaman, sesuatu yang bisa menegakkan kehidupan manusia, yang menunjukkan pentingnya harta dalam kehidupan, ya. Sehingga orang yang benar-benar menggunakan harta itu dengan baik, maka dialah orang yang memiliki tingkatan yang tinggi. Makanya kemudian Nabi pernah mengatakan ni'mal mal, sebaik-baik harta itu adalah, ya, inda rajulis salih atau inda rajulit taqi, ya, di sisi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dimiliki oleh manusia yang terbaik adalah hartanya orang yang bertakwa. Hartanya orang yang bertakwa. Kemudian juga dikatakan di sini, barang siapa mengganggu harta orang lain dengan mencurinya, maka tangannya dipotong agar manusia merasa aman atas hartanya. Allah SWT berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah
wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka adalah kalian potong kedua tangannya. Ini ada ketentuannya ya. Tidak setiap pencurian itu kemudian dipotong tangannya, dan kemudian ketentuan pemotongan tangan tidak seluruh tangannya, tapi apa? Pada pergelangan tangannya. Ya. Ada ketentuannya di sini, cuman kita tidak sampaikan karena kita tidak mengarah untuk membahas ke sana. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi tindakan pencurian itu termasuk tindakan yang akan merusak harta ya. Sehingga di dalam agama sangat berat sekali siksaan atau hukumannya. Dan ini dalam rangka untuk hifdzul mal, dalam rangka untuk menjaga harta manusia. Kemudian dikatakan di sini, jika satu tangan ini dipotong, niscaya harta manusia menjadi aman terjaga. Karena itulah Anda dapati negara-negara yang menegakkan hudud menjadi negara yang aman dan tentram. Yang menegakkan hudud ini menjadi negara aman dan tentram, baik pada agamanya, hartanya maupun kehormatannya. Sedangkan negara yang tidak menegakkan hudud dikuasai oleh ketidakpastian, prahara, ketakutan, dan sifat-sifat binatang sebagaimana kita ketahui ya. Ini adalah sesuatu yang sudah kita maklumi bersama ya. Ketika satu negeri itu benar-benar ditegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal ini ya, pemberian hudud. Hudud itu adalah hukuman yang diberikan dalam tindak kriminal. Ya, salah satunya adalah seperti yang disebutkan di sini, pencurian. Kalau seseorang mencuri maka dipotong pergelangan tangannya. Ya, seseorang kalau sudah dipotong pergelangan tangannya, dia akan sulit untuk mencuri yang kedua kalinya. Atau kalaupun dia menginginkan untuk mencuri untuk kedua kalinya, dia akan teringat dengan tangan yang telah hilang karena hukuman pencurian yang sebelumnya yang dilakukan. Sehingga dia akan merasa sayang untuk menyerahkan hukuman, sehingga dia akan meremehkan ya hukuman tersebut, dan dia akan mengulangi perbuatan kriminalnya. Nah, kemudian hal kelima dari 5 hal utama, yaitu menjaga nasab dan kehormatan, yaitu dengan diharamkannya zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya dengan dicambuk 100 kali jika masih bujang, dan dirajam dengan batu sampai meninggal jika ia pernah menikah. Jadi sebagian ulama mengatakan hukuman yang diberikan berupa cambukan 100 kali jika dia masih bujang dan dirajam dengan batu sampai meninggal, ini hukuman yang sangat berat. Salah satu hikmahnya ya, atau salah satu gambaran yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa sampai kemudian dihukum dengan hukuman yang kalau diberikan kepada seseorang, hukuman itu akan dirasakan sangat sakit untuk seluruh tubuhnya ya. Kalau seseorang itu dicambuk 100 kali kan, yang sakit bukan hanya punggungnya, tapi dia akan juga merasakan sakit itu ke seluruh tubuhnya ya. Apalagi rajam, lemparan batu itu ya, seseorang ditanam ya di setengah badan kemudian dilempari batu sampai mati. Ini dirasakan apa? Sangat pedih untuk seluruh tubuhnya. Kata para ulama, disebabkan karena perbuatan zina itu dirasakan kenikmatannya oleh seluruh tubuh, maka dia pun dihukum dengan hukuman yang dirasakan oleh seluruh tubuh pula. Itu menurut sebagian para ulama ketika menjelaskan hikmah di balik hukuman-hukuman rajam ini, atau hukuman untuk orang-orang yang berzina. Kemudian juga yang kedua, hukuman berzina ini hukuman yang sangat keras, agar supaya manusia benar-benar memperhatikan kehormatan dirinya dan memperhatikan jalur nasab yang harus dia jaga ya. Karena kalau seseorang misalnya tidak dihukum dengan hukuman keras ini berkenaan dengan zina, maka orang itu akan bebas untuk melakukan perbuatan zina, yang pada akhirnya kemudian ya akan banyak anak-anak yang terlahir tanpa mengetahui siapa bapak dan siapa orang tuanya. Wal'iyadzubillah ya. Bahkan di negeri Syiah, negeri Iran itu, ketika nikah mut'ah itu dilegalkan oleh mereka, padahal nikah mut'ah ini termasuk bagian daripada perzinaan. Ada satu
peristiwa yang menjadikan salah seorang tokoh Syiah itu kemudian bertaubat kepada Allah SWT dan kembali kepada Islam yang benar. Salah satunya adalah ada seorang wanita yang dia itu memiliki putri, seorang putri yang sudah dewasa. Kemudian tiba-tiba putrinya ini hamil. Ketika ditanya oleh si ibu, kamu hamil kenapa? Sampai kemudian didesak, ternyata dia melakukan mut'ah. Siapa? Dengan lelaki siapa kau mut'ah? Ternyata dengan si fulan. Kemudian si ibu mengatakan, si fulan itu adalah bapak dari kamu. Aku dulu mut'ah sama dia, punya anak kamu, sekarang kamu dimut'ah sama bapakmu sendiri, sekarang punya anak. Nah, ini gimana cara menentukan nasabnya? Rusak. Ya. Kerusakan yang luar biasa. Belum lagi kalau perzinahan ini ya dibuka selebar-lebarnya, maka Allah akan mendatangkan azab untuk mereka dengan adanya penyakit-penyakit ya. Dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang kotor ya. Bahkan ada penyakit yang sampai sekarang belum benar-benar diketahui obat untuk menyembuhkannya gitu ya. Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat jika tidak dijaga nasab dan kehormatan ini dengan memberikan hukuman yang keras kepada para pelaku zina dan yang semisalnya. Dikatakan di sini itu semua untuk menjaga agar nasab tidak tercampur. Apabila hukuman diterapkan kepada para pezina, maka garis keturunan akan terjaga. Adapun jika hukuman atas pezina ditiadakan, niscaya garis nasab akan tercampur sehingga seseorang tidak tahu siapa anaknya karena tercampurnya nasab. Karena wanita yang dicampuri oleh banyak lelaki tidak akan diketahui dari siapa dia hamil, sehingga menjadi tidak jelaslah garis keturunan yang dijadikan Allah sebagai pembeda antar manusia, yang setiap manusia mengerti dari mana asal muasalnya. Garis keturunan ini berhubungan dengan hukum-hukum syariat seperti hubungan mahram, pewarisan, dan hukum-hukum syariah lainnya yang berhubungan dengan nasab. Dengan garis keturunan ini manusia saling mengenal. Orang ini tahu bahwa orang itu adalah ayahnya, ya, itu adalah saudaranya, itu adalah pamannya dari pihak ayah, itu pamannya dari pihak ibu, sehingga terjadilah saling ikatan antar manusia. Inilah yang dimaksud dengan menjaga nasab ya. Jadi bentuk keluarga itu akan terjalin dengan baik jika nasab ini terjaga ya. Seseorang ini kalau dijaga dari perbuatan-perbuatan zina atau semacamnya, maka nilai-nilai keluarga itu akan selalu ada pada kehidupan mereka. Dan ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu diberikan satu keadaan yang sangat berbeda dengan hewan. Hewan itu hanya sekedar melampiaskan syahwat saja, tanpa ada pikiran ini nanti istriku, ini nanti jadi anakku, ini nanti jadi bapakku atau ibuku atau pamanku. Tidak ada seperti itu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu ada kecenderungan untuk itu. Nah, kalau kemudian manusia itu dibebaskan untuk menyalurkan syahwat seperti ayam misal gitu ya, atau seperti hewan-hewan yang lainnya tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, boleh untuk melakukan zina ya, celup sini celup sana gitu ya. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Ya sudah, nggak ada yang namanya keluarga, nggak ada yang namanya bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, ibunya, paman, nggak ada seperti ini ya. Hancur kehidupan manusia kalau tidak diketahui mana keluarganya. Sedangkan kecenderungan untuk merasa nyaman, aman, tentram dalam sebuah keluarga itu dimiliki oleh manusia. Akan rusak kejiwaan manusia karena hal-hal yang seperti ini ya. Saya teringat ada sebuah kisah, ada sebuah artikel ditulis children without parent, tidak tahu bener ya bahasa Inggrisnya. Anak-anak tanpa orang tua. Jadi di buletin itu saya baca ya, ada satu kerusakan di negara Amerika Serikat itu karena mereka sangat bebas dalam masalah ini, masalah-masalah seperti ini, sehingga termasuk juga hidup sesama jenis pun ini dilegalkan di negara Amerika Serikat. Salah satu cerita yang lucu ya, jadi ditulis di artikel tersebut, ada dua orang perempuan yang mereka berdua itu hubungan sesama jenis. Akhirnya salah satunya karena ingin memiliki anak, ingin hamil, maka disuntiklah melalui apa? Sperma orang lain melalui bank sperma. Dia beli ya, sperma dari bank sperma ini disuntikkan, akhirnya dia punya anak. Nggak tahu ini anak ini dari mana kan, nggak tahu.
Singkat cerita kemudian dia terlahir anak ini. Ketika anak ini lahir, maka si anak ini bertanya, mah, papa mana ya? Ini papamu lah, kok papa kayak mama begini? Gitu ya, sama kan gitu ya, antara mama sama papanya sama-sama mama. Akhirnya yang seperti ini ya, ketika dia masih kecil, dalam kondisi dikala dia melihat di sekolah, melihat apa si anak itu kemudian hidup bersama papa mamanya gitu ya, normal begitu, dia merasa dirinya ini terlahir dalam keadaan dari keluarga yang aneh, keluarga yang nggak normal, nggak ada papanya, nah gitu. Yang seperti ini langsung membuat apa? Pertumbuhan secara psikologinya itu sangat terganggu. Sampai terjadi di antara anak-anak yang terlahir dengan jalan yang semacam ini, yang tidak diketahui nasabnya yang jelas, itu nanti akhirnya jadi yang anak-anak yang tidak benar gitu ya, anak-anak yang rusak. Ya. Nah ini kalau tidak ada penjagaan terhadap nasab atau penjagaan terhadap kehormatan diri dari hal-hal yang semacam ini, maka akan terjadi kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Belum lagi mereka telah merendahkan diri mereka melebihi hewan-hewan ya. Merendahkan diri mereka melebihi hewan-hewan karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehormatan berupa akal sehat ya, untuk memahami mana yang baik, mana yang buruk untuk kehidupan mereka, tapi mereka tidak menggunakannya. Adapun menjaga kehormatan terrealisasikan dengan didekatkannya had al-qadhaf, hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Nah ini pun juga, dari sisi ini pun juga apa, Islam sangat menjaga. Jangan sampai ada orang itu yang bermudah-mudahan menuduh orang lain berzina tanpa dia memiliki bukti atau saksi yang membuktikan bahwa dia yang dituduh adalah orang yang berzina. Maka seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina, semisal berkata orang itu pezina, orang itu luti ya, homoseks, ia dicambuk setelah diminta jika menuduh orang lain berbuat zina untuk menghadirkan 4 orang sebagai saksi yang membenarkan apa yang diucapkannya. 4 orang saksi ini Pak, itu harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa fulan dan fulanah berzina. Nggak bisa kemudian dilihat dari CCTV atau direkam gitu ya, atau mungkin yang melihat 2 atau 3 orang tapi belum sampai 4 orang, kecuali kalau dari 3 orang itu bersaksi kemudian pihak yang dituduh itu mengakui kesalahannya, ini lain cerita. Tapi kalau 3 orang ini bersaksi kurang 1 orang, sedangkan yang ini tidak mengakui dirinya berzina, maka kurang bisa untuk membuat orang yang berzina ini dihukum sesuai dengan hukuman yang berlaku dalam syariat agama Allah SWT. Jadi harus 4 orang saksi harus didatangkan kalau seseorang menuduh si fulan atau fulanah berzina. Sehingga dalam hal ini pun juga sangat hati-hati. Seseorang itu nanti dihukum karena sebab berzina itu juga sangat hati-hati ya, sangat hati-hati, sehingga tidak serta-merta setiap tuduhan itu dibenarkan. Jika ia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka ia dicambuk ini harusnya titik ini. Oh benar, di koma benar ya. Maka ia dicambuk, kemudian sifat keadilannya jatuh dan dia dianggap sebagai orang fasik. Ya, jadi ada banyak konsekuensi kalau orang itu menuduh orang lain berzina. Dia harus benar-benar berani mendatangkan saksi dan bukti untuk membenarkan tuduhannya. Kalau tidak demikian maka konsekuensinya akan berat untuk dirinya. Dan Allah berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 4-5, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, 80 kali cambukan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh mengatakan inilah 5 hal utama yang Allah memerintahkan untuk dijaga dan menyebabkan adanya sanksi atasnya.
Kemudian Syekh menyatakan pertama adalah menjaga agama. Ini yang menjadi poin pembahasan dalam kitab ini. Adapun 4 yang lain ini tidak berkenaan dengan pembahasan kitab yang kita bahas. Berkaitan dengan hifdzuddin, penjagaan agama. Menjaga agama ini bisa terrealisasikan dengan menghindari hal-hal yang membatalkannya, yang bisa menjadikannya sebagai orang murtad. Bisa juga terrealisasikan dengan membunuh orang yang murtad. Jadi ada 2 penjagaan dalam agama, ya, penjagaan Islam terhadap agama ini, yaitu penjagaan seseorang itu dari hal-hal yang membuat batal agamanya, yang membuat dia keluar dari agama, itu ditutup sekuat mungkin, ya. Terus kemudian yang kedua, kalau orang itu sudah keluar dari agama, maka ada hukuman mati untuknya. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita tidak mengulang hikmah di balik itu semuanya. Tapi yang jelas di sini dalam agama Islam, penjagaan terhadap agama itu diberikan 2 hal ini. Ya, dengan cara 2 hal ini. Kemudian dikatakan di sini ar-riddah, kemurtatan, maksudnya adalah kembali. Orang murtad adalah orang yang kembali dari agamanya, baik dengan ucapan, keyakinan, perbuatan, atau dengan keraguan-raguan. Ya, maksudnya kembali kepada keyakinan yang batil atau yang kufur. Inilah sumber jenis kemurtatan. Jadi orang itu bisa murtad karena ucapannya, karena keyakinannya, karena perbuatan, dan karena keraguannya. Ada 4. Ya, kufur karena ucapan, kufur karena keyakinan, kufur karena perbuatan, dan kufur karena keraguan. Yang 2, yakin dan ragu, itu erat kaitannya dengan hati. Sedangkan ucapan dan perbuatan itu yang bisa didengar dan bisa dilihat. Ya, jadi keyakinan dan keraguan sifatnya dari batin, sedangkan ucapan dan perbuatan itu sifatnya dari yang lahir. Dari sumber utama ini bercabang banyak sekali pembatal-pembatal keislaman. Jadi ada pembatal keislaman berupa ucapan yang bagaimana yang menjadi orang itu bisa keluar dari agama Islam, itu banyak, gitu ya. Kemudian perbuatan secara lahir, secara zahir, apa saja perbuatan yang membuat orang itu keluar dari agama Islam, itu pun juga ada, ya, banyak. Demikian pula mengenai keraguan-raguan dan keyakinan. Kalau ada orang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan syariat yang harus diyakini, ya, dan itu adalah merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan, maka dia bisa keluar dari agamanya. Ya, kalau orang itu ragu-ragu terhadap kebenaran yang dia harus yakin, dia harus imani, atau meragukan keimanannya itu sendiri, maka dia pun juga akan terjerumus ke dalam kemurtadan. Sebagian orang bodoh atau orang-orang yang rewel mengingkari pembahasan tentang sebab-sebab kemurtadan dari agama Islam, dan mereka menyebut orang yang membahas tentang hal itu sebagai takfiri atau gampang mengkafirkan orang lain, dan mereka mentahdirnya. Ada sebagian golongan manusia yang mereka entah mereka tidak tahu tentang permasalahan ini, atau mereka, ya, karena kebenciannya kepada orang-orang yang mengajarkan kepada umat manusia ini untuk menjaga agamanya dengan baik, ketika disampaikan kepada mereka itu hal-hal yang berkaitan dengan pembatal-pembatal keislaman, maka orang-orang yang seperti ini pasti akan menyuarakan orang yang mengajarkan tentang pembatal keislaman, mesti dia adalah takfiri, suka ngafir-ngafirkan kaum muslimin. Padahal antara mengkafirkan individu seorang muslim dengan menjelaskan pembatal-pembatal keislaman yang membuat orang yang mengerjakannya itu kafir, itu adalah 2 hal yang berbeda. Ini sudah kita bahas ketika kita bahas muqaddimah awal, ya, yang kita berikan sebelum kita baca muqaddimah Syekh Shalih Fauzan ini. Ya, ada perbedaan antara mengvonis orang fulan kamu kafir dengan menjelaskan siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Itu sangat berbeda. Ya, itu sangat berbeda. Ini azan isya, ya. Silakan, mau azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi ada sebagian orang itu yang ketika ya diterangkan tentang pembatal-pembatal keislaman, maka orang tersebut menuduh orang-orang yang menjelaskan pembatal-pembatal keislaman kepada umat itu sebagai golongan takfiri, orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Jadi begini, seharusnya orang-orang yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman ini seharusnya benar-benar harus didukung. Kenapa? Karena dengan seseorang itu mengetahui apa saja yang menjadi pembatal agamanya dan dia kemudian bisa berjaga-jaga dari itu semuanya, maka dia akan tetap di atas agama yang hak ini ya. Kalau orang itu kemudian dia tidak mengetahui apa saja yang menjadikan agamanya itu terbatalkan ya, karena berbagai macam poin-poin yang telah disebutkan dalam agama, terus dia melakukannya ya, dan dia tidak mengetahuinya, maka khawatir apa? Dia akan keluar dari agama sedangkan dia tidak merasa. Ya. Nah, ada satu hal yang sangat berbeda sekali antara menjelaskan ini loh, kalau dilakukan akan menjadi kafir orangnya atau menjadi musyrik orangnya gitu ya, sehingga keluar dari agama, dengan kita mengatakan fulan kamu sudah kafir karena melakukan ini dan itu berbeda ya. Karena nanti kalau orang itu tunjuk hidung kepada orang lain kamu kafir, itu ada kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, nggak sembarangan ya, nggak sembarangan. Nah, tujuan untuk diterangkannya pembatal-pembatal keislaman ini agar supaya kaum muslimin mengetahui dan berjaga-jaga darinya. Kemudian dikatakan di sini kemurtatan dengan ucapan, misalnya berkata dengan kata-kata kufur atau syirik tanpa ada paksaan, baik diucapkan dengan sungguh-sungguh, candaan atau olok-olokan. Kalau nggak ada paksaan di situ ya, dia mengucapkannya dengan sukarela, nah ini juga bisa membatalkan agamanya jika perkataan itu mengandung unsur kekufuran dan kesyirikan. Jika seseorang mengucapkan kata-kata kufur, maka ia dihukumi sebagai orang yang murtad, kecuali jika ada unsur paksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 74, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah keislaman mereka. Ada kalimat wa kafaru ba'da islamihim. Mereka kafir setelah keislaman mereka. Ada sebagian kelompok kaum muslimin mengatakan, orang kalau sudah dia mengatakan la ilaha illallah, dia nggak akan bisa jadi kafir ya, kecuali kalau dia pindah agama ya. Padahal
terjadinya kekufuran itu bukan semata-mata karena pindah agama saja. Ada banyak, ya, ada banyak hal-hal yang menjadikan orang itu terbatalkan syahadatnya, bukan hanya dia ngomong saya pindah ke agama Nasrani atau Yahudi atau agama yang lain selain Islam, ya. Dan Allah SWT menyebutkan di sini bahwa orang itu bisa saja menjadi kafir setelah mereka memeluk agama Islam. Nah, sehingga di sini wajib untuk diketahui apa saja pembatal-pembatal keislaman ini supaya kita bisa meninggalkan semua ini, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya kemudian kita, ya, tanpa kita ketahui ternyata kita terjerumus ke dalam kekufuran. Kemudian Allah SWT berfirman tentang orang-orang yang berkata, kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita. Mereka adalah orang yang paling dusta lisannya, paling mementingkan perut, paling takut ketika ketemu musuh. Ini kalimat yang disampaikan orang-orang munafikin di masa Rasulullah SAW. Jadi mereka mengatakan kalimat-kalimat seperti ini dengan tujuan untuk melecehkan Rasulullah dan para sahabat. Dikatakan di sini yang mereka maksudkan adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka turunlah firman Allah, Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Allah mengatakan wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang telah mereka katakan, tentulah mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini hanyalah bersenda gurau dan main-main saja. Ucapan kami tadi itu hanya sekedar supaya mengisi kekosongan saja, guyonan-guyonan, tidak sungguh-sungguh, nah gitu. Tapi kemudian apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian itu berolok-olok, kalian mempermainkan? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf karena sungguh kamu telah kafir setelah keislaman, setelah keimanan kalian. Di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu sebelumnya beriman. Sebelumnya mereka termasuk golongan orang muslim, punya iman mereka. Tapi karena ucapan mereka yang mengarah kepada olok-olokan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi dia telah keluar dari agama mereka. Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Padahal ini semata-mata hanya ucapan lisan saja kan gitu ya. Ketika dikatakan kepada mereka innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya main-main saja kok ya Rasul, kami enggak sungguh-sungguh mengucapkan kalimat ini itu memang dengan tujuan untuk mencela Rasulullah dan para sahabat, enggak, hanya main-main saja, hanya guyonan saja. Maka yang terjadi justru apa? Diturunkannya ayat ini yang menunjukkan kekufuran mereka setelah mereka beriman. Dikatakan Syekh di sini mereka menjadi kafir setelah beriman karena mereka berkata kami tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita. Mereka adalah orang yang paling dusta lisannya, paling mementingkan perut, paling takut ketika ketemu musuh. Yang mereka maksud adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Setelah mereka tahu bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya SAW tentang ucapan mereka, segera saja mereka datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya kami hanya bercanda dan main-main saja, hanya perbincangan sepanjang jalan agar jalan terasa tidak jauh, ya, hanya untuk hiburan saja kok Rasul, hanya main-main, gak beneran. Ya, Rasulullah SAW tidak menoleh kepada mereka, bahkan beliau tidak lebih dari membaca ayat berikut, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini menunjukkan, kata Syekh, bahwa orang yang berucap dengan ucapan kufur tanpa ada paksaan, ya, perlu digarisbawahi ini, kufur tanpa ada paksaan, maka ia menjadi kafir karenanya, meski ia beranggapan bahwa itu hanya candaan dan main-main. Wah, di masa sekarang banyak orang mempermainkan agama ini. Tidak perlu dikeraskan adzan itu, Allah itu maha mendengar, tidak tuli. Loh, adzan itu bukan untuk manggil Allah, mas, ya. Adzan itu untuk manggil manusia supaya sholat, ya. Nggak dengar kalau suara adzan nggak dikeraskan, kan begitu. Kan ada itu, saya pernah lihat, tidak ada orang yang ngomong kayak gitu,
Ini orang nggak cerdas, nggak tahu sholat, nggak tahu ngerungokne adzan. Ya. Jadi demikian, ya. Jadi kadang candaan-candaan yang, atau bahkan mungkin dia mengatakan seperti ini dengan serius. Lah, orang yang mengatakan kalimat seperti ini dia tahu nggak tahu ya bahaya gitu loh untuk agamanya. Ya. Ketika ayat ini turun, apakah orang-orang yang bercanda dengan mencandai Allah dan Rasulnya tadi dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi itu mereka tahu konsekuensi ucapannya nanti bisa jadi kafir? Nggak tahu mereka, nggak tahu mereka, sampai kemudian Allah turunkan ayat ini, kemudian Allah vonis mereka sebagai orang kafir. Ya. Pada saat itu ya, ketika mereka ini didatangi Rasulullah, mereka ini megangi tali kekang untanya Rasul sambil minta maaf kepada Rasulullah SAW. Makanya Allah katakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf karena ya kamu telah kafir setelah kalian beriman. Dikatakan oleh Allah mereka sebelumnya punya iman, tapi setelah mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh dalam melecehkan ya agama Allah SWT, melecehkan Rasulullah dan para sahabat ya, yang membuat kemudian pada akhirnya mereka dikeluarkan dari barisan kaum muslimin. Nah, inilah pentingnya gitu ya, pentingnya kita belajar tentang nawaqidul Islam agar supaya kita tahu apa yang termasuk perkataan yang sangat-sangat dilarang untuk kita mengucapkannya sehingga kita bisa terjerumus ke dalam kekufuran, apa kata-kata yang bisa kita ucapkan ya dalam guyonan atau dalam senda gurau yang tidak sampai mengarah kepada hal-hal yang demikian ini. Ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah itu yang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak termasuk dari bagian iman ya. Perkataan, perbuatan lisan, zahir itu tidak termasuk bagian daripada iman ya. Ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang murji'ah pada masa kini yang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan ucapan kekufuran tidak menjadi kafir hingga ia meyakininya dengan hatinya apa yang diucapkan oleh lisannya ya. Jadi kalau menurut ayat tadi itu kan peristiwanya kan mereka mengatakan kami main-main ya Rasulullah, nggak ada keyakinan dalam hatinya membenarkan ucapan itu, cuman sekedar main-main saja ya. Tapi dengan ucapan yang main-main itu justru dikatakan mereka telah keluar dari keimanan mereka, keislaman mereka. Demikian juga dengan orang yang memohon kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, seperti berkata kepada mayat, wahai fulan tolonglah aku, wahai fulan selamatkan aku. Ia memanggil orang yang sudah mati dan yang sudah dikubur, memanggil setan dan jin atau memanggil makhluk gaib serta minta keselamatan kepadanya. Jika seseorang memohon kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah dari semisal orang yang sudah meninggal dan makhluk yang gaib, maka ia telah kafir karenanya. Barang siapa berucap dengan kekufuran, maka ia telah kafir kecuali dalam kondisi terpaksa. Kondisi terpaksa itu maksudnya orang itu dipaksa, kalau kamu nggak mengucapkan kalimat kufur ini saya bunuh kamu. Nah, maka itu dia ucapkan, karena bukan ucapannya itu bukan karena sukarela, tapi ada keterpaksaan yang mengancam nyawanya, sehingga hal yang seperti ini ya dikategorikan dia tetap di atas iman kalau hatinya tetap tenang di atas keimanan, tidak membenarkan ucapannya. Dalam Quran surah An-Nahl 106 sampai 107 Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah mengatakan barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, dia tidak berdosa dalam hal ini. Seperti ayat ini turun mengenai Ammar bin Yasir ya, sahabat Nabi Ammar bin Yasir, ketika semua keluarganya, bapaknya, ibunya dibantai di hadapannya, bahkan dia pun juga disiksa dengan siksaan yang pedih, maka kemudian dia dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk mengucapkan kalimat kekufuran, untuk ingkar kepada agama Muhammad dan kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu kesyirikan. Sampai pada akhirnya dia mengucapkan kalimat itu. Nah, Ammar bin Yasir ini karena merasa terpaksa dia ucapkan,
karena nggak kuat dengan siksaannya. Kemudian Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah menyampaikan bahwa apa yang dia ucapkannya berupa kekufuran itu hanya ingin untuk menyelamatkan nyawanya saja, karena dipaksa. Maka kemudian turun ayat ini, Ya, kemudian dikatakan di sini, ya, akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Jadi ketika ayat ini turun, maka dikatakan Nabi SAW kepada Ammar bin Yasir, wahai Ammar, ulangi sekali lagi apa yang kau ucapkan jika kau dipaksa oleh mereka untuk mengucapkan kekufuran lagi. Ya, selama hatimu tetap tenang di atas iman dan kamu mengucapkan kekufuran itu bukan karena sukarela tapi terpaksa, dipaksa, kalau nggak mengucapkan itu kamu pasti dibunuh, maka kamu boleh mengucapkannya untuk menyelamatkan dirimu. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat dalam memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Nah, inilah orang yang dipaksa, kata Syekh. Jika seseorang berucap dengan kalimat kekufuran karena dipaksa, akan dibunuh atau disiksa, maka tiada dosa baginya untuk mengucapkan sesuatu yang bisa melepaskan diri dari paksaan, selama hatinya masih tetap di dalam keimanan. Allah telah memberi keringanan bagi seseorang untuk berucap dengan kalimat kekufuran untuk melepaskan diri dari paksaan sementara hatinya tetap dalam keimanan. Artinya ia hanya berucap dengan lisannya, adapun hatinya maka tidak ada seorang pun yang bisa mengatur hati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang di dalam keimanannya. Ayat ini turun berkenaan dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang disiksa oleh kaum musyrikin dan dipaksa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengucapkan kata-kata yang mengandung celaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin lepas dari siksaan orang-orang kafir. Sementara tidak ada sedikit pun dalam hatinya kebencian terhadap Rasulullah ataupun kebencian terhadap agama Islam. Akan tetapi ia tetap tenang di dalam keimanannya. Setelah ia mengucapkan kata-kata itu, ia mendatangi Nabi dalam penuh penyesalan dan menceritakan apa yang terjadi. Beliau bertanya, bagaimana hatimu? Ia menjawab, saya dapati tetap tenang dalam keimanan. Beliau mengatakan, jika mereka kembali menyiksamu, maka kembalilah mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ini adalah berkaitan dengan perbedaan antara mengucapkan kekufuran dengan sukarela dan mengucapkan kekufuran dengan disebabkan paksaan sedangkan hati tetap tenang di atas keimanan. Ya. Adapun kalau tidak ada pemaksaan, orang itu kemudian mengucapkan kata-kata kufur, berarti ini menunjukkan bahwa ya dia jelas-jelas cenderung kepada kekufuran tersebut. Ya. Meskipun hanya bermain-main saja, mempermainkan saja, ya tidak ada pengagungan terhadap agama ini sehingga bisa membatalkan syahadatnya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita memahami pembatal-pembatal keislaman ini agar supaya kita bisa menjauhinya dan tidak terjerumus ke dalamnya. Tapi insyaallah untuk poin macam-macam kekufuran kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini masih pada muqaddimah Syekh ya. Jadi setelah itu masuk tanya jawab. Di buku ini ada tanya jawab yang kalau kita baca insyaallah kita akan semakin memahami tentang apa yang dijelaskan oleh pensyarah kitab ini. Tapi wallahu a'lam bishawab. Pakai pertanyaan enggak ini, Pak? Oh iya, fadhil. Iya, silakan. Iya. Mempertahankan keimanan. Iya. Merupakan keringanan bagi orang-orang yang dipaksa dan dia tidak mampu untuk
istilahnya itu tidak mampu menahan siksaan tersebut, maka dalam kondisi seperti ini seorang mukmin itu dibolehkan untuk melakukan ucapan yang diminta oleh orang kafir itu berupa kekufuran, tapi harus tetap hatinya tenang di atas keimanan, nggak sungguh-sungguh ucapannya. Ya, tapi kalau seandainya dia mempertahankan itu sampai mati, ya tentu ini lebih utama gitu ya, lebih utama, dan dia akan diwafatkan di atas asyhadah, di atas kematian yang syahid. Tapi yang namanya manusia bermacam-macam keadaannya kan begitu, sehingga Allah memberikan rukhsah, keringanan bagi kaum muslimin umat Rasulullah SAW ini. Kalau memang dipaksa seperti itu dan kondisi hatimu tetap iman, tetap tenang di atas iman, kokoh di atas iman, hanya tujuannya untuk menyelamatkan dari siksaan atau kematian, maka yang seperti ini adalah rukhsah, keringanan baginya untuk mengucapkan kalimat kufur ya. Dan itu tidak menjadikan dia kafir, dan itu berulang kapanpun dia dalam kondisi seperti itu, dia melakukannya maka dibolehkan, bukan termasuk bagian kekufuran, meskipun itu bukan sesuatu yang lebih utama dari orang yang mempertahankan sampai mati ketauhidan dan keimanannya. Wallahu a'lam. Jadi bukan sekedar pilihan, tapi di situ apa? Adanya rukhsah. Rukhsah itu boleh diambil, boleh tidak diambil. Iya, monggo Pak. Nanti Pak, nanti ada pembahasannya. Iya, nanti. Jadi begini, ini singkat saja. Jadi permasalahan mengatakan kalimat kufur itu menggambarkan bahwa orang itu sangat-sangat tidak mengagungkan agama. Contoh ya, misalnya ini, ketika orang itu mencela Allah Subhanahu wa taala atau mencela agama Islam ini baik dia tahu konsekuensi hukumnya itu akan terjerumus ke dalam kekufuran atau tidak, itu menunjukkan ketika dia mengucapkan itu, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pengagungan sama sekali kepada agama ya. Sehingga disitulah kemudian menjadikan orang itu kafirnya di situ. Nanti ada di poin di mana nanti pembahasan itu disampaikan, itu Syekh Shalih Fauzan menjelaskan itu nanti. Ini hanya sekedar beliau memberikan contoh sedikit bahwa ada ucapan-ucapan yang bisa mengarah kepada kekufuran jika diucapkan ucapan kekufuran itu dengan jalan sukarela ya. Dan ini juga untuk membantah orang-orang yang termasuk dari kalangan orang-orang Murji'ah yang mengatakan pokoknya yang penting itu hatinya gitu ya. Jadi ucapan mau perbuatannya melakukan kekufuran itu selama hatinya nggak di atas kekufuran, ya nggak akan keluar dari agama Islam ya. Itu tidak benar ya, bahwa ada ucapan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja tanpa dipaksa itu sudah bisa mengantarkan orang itu keluar dari agama. Karena memang orang kalau mengucapkan kalimat itu atau melakukan perbuatan itu sudah mesti menunjukkan kalau orang itu tidak memiliki pengagungan kepada agama sama sekali. Ayo. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi Pak sebelah sini? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.